Kayaknya gitu. Iya, iya, inget banget. Makanya itu dia. Jadi kalau kalau dia lagi perform di di kafe itu pengen netesin air mata. Ya Allah, kalau ada Kak Eca, kalau ada mamahnya ya. Sekarang di karirnya sendiri seperti apa sih, Dad? Ya alhamdulillah mensyukuri aja karirnya Mayang. Udah sekarang Mayang sibuk juga di kampus, sibuk juga sebagai profesinya public figure ya, bintang tamu, perform segala macam ya, mensyukuri aja. Ya Mayang kan sudah nggak ada mamanya, tinggal Dedi sendiri. Jadi ya Dedi harus nemanin, support dan ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang, tapi tetap nggak melupakan sekolahnya. Dan Ya. hampir Ya. 24 jam bersama Mayang. Gimana mantau Mayang? Iya, nggak, ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga ya namanya anak ya, namanya nggak ada mamahnya, ya paling tidak Dedi bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga itu satu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan karena nggak semua ya laki-laki atau nggak semua ayah bisa melakukan ini, tapi juga Dedi sebenarnya memberikan kebebasan juga sih ke Mayang untuk bisa dia tetap walaupun sibuk, walaupun sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya, dia bisa kayak kemarin mau nonton sama Mama Dita, jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam tapi nggak semua 24 jam selalu sama Dedi. Mayang gimana yang sekarang kan sama Dedi terus nih. Kan Dedi juga sebagai manajer juga, gimana? Iya, 24 jam sama Dedi tuh udah kayak berasa kayak temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda. Ya 24/7 hari lah gitu sama Dedi kan. Apa ya, udah kayak bestie banget gitu, ayas ya kan, jadi sekalian jadi bestie gitu kan. Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu, kayak jadi kehidupan sebelumnya tegang banget gitu, tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-ketawa, ya udah ikuti aja lah alur hidup gitu. Sempet visi kasih awal-awal. Kenapa? Sempet visi sama Dedi kasih, artinya kan orang tua nih, apalagi orang tua laki-laki kan. Selalu apa kamu terus? Oh enggak, kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Dedi. Dedi yang rawat aku, dia sampai aku sebesar ini, yang ngajarin gitar, musik kan Dedi semua gitu, sampai aku ke dunia entertain kan juga Dedi. Mayang nih, kamu terbuka seperti apa sih sama Dedi? Terbuka ya paling cerita tentang apa ya? Segala hal sih, apapun itu. Pacar Enggak, pacar nanti dulu deh. Pacar gampang, ini karir dulu. Kalau cerita ke Dedi sih paling apa aja sih yang sebisanya aku cerita ke Dedi. Ya sharing-sharing gitu lah. punya ayah yang bisa jadi rasa bestie gitu, gimana? Alhamdulillah seneng banget, kayak apa ya, rezeki gitu, karena menurut aku rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi kayak teman, terus ayah, seperti jadi itu tuh rezeki banget. Kadang-kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan, ya Allah makasih udah kirimkan ayah yang hebat seperti Dedi. Sampai kadang tuh aku mikir kayak, oh, gila, Dedi bela-belain apa ya, begadang demi apa sih, bikin apa namanya, selagu buat aku jam 3 gitu, jam 3 pagi, terus subuhnya harus bangun nganterin aku ke kampus, kayak Dad, ini berkat tangan dingin Dedi ngebentuk Mayang dari kecil, dari mulai sekolah lesin hal musik segala macam, dan sekarang jadi gimana, Dad? Iya. Ya satu kepuasan tersendiri buat Dedi karena apa yang Dedi tanam dulunya itu sekarang Mayang menuai gitu ya. Jadi satu kepuasan lah, khususnya di musik itu Dedi mendapatkan kepuasan, dimana belajar musik tuh nggak gampang kan. Itu dia dari umur 5 tahun, di umur 3 tahun tuh dia baru bisa perform, 3 tahun tuh umur 7-8 tahun tuh dia udah bisa perform di mall, di Moy pada saat itu. Jadi satu kepuasan aja, karena anaknya juga kan, Mayang juga mau gitu, bukan hanya karena dia dipaksa, karena dia mau, karena ngelihat almarhum main musik, main gitar, dia mau, ya sudah dia diajarin, ya ajarin gitar, ajarin vokal. Nah
Dulu kan orang belum tahu siapa Mayang gitu, orang nggak tahu. Nah, tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih bakatnya. Jadi ada proses di mana Mayang itu menjadi kayak sekarang ini tuh ada prosesnya. Dan sekarang prosesnya itu orang yang nggak tahu. Dan Dedi yang mengalami prosesnya berdua Mayang itu kerja keras banget gitu, menghafali chord, dia melodi itu nggak gampang. Nyanyi sambil ngelihat perform dia nggak ngelihat gitar itu susah sekali gitu. Kalau nggak bener-bener hafal gitu kan, dia nyanyi ke penonton tapi tangannya main grip gitar, chord gitar itu susah sekali itu. Kalau nggak belajar bener-bener belajar fokus itu nggak akan bisa. Karena jadi kadang suka ke kafe, kadang mau nangis juga sih ngeliat kalau lagi perform gitu, terharu gitu. Ya Allah, ini dia akhirnya jadi juga ini anak gitu ya. Ya begitu juga dulu almarhum juga sih. Iya, mensyukuri aja lah. Mungkin memang jalan anak-anak Dedi di sini. Tapi untuk kali ini sih sekarang jangan sampai Mayang hanya di entertain aja, tapi di pendidikannya juga harus sukses lah, berhasil gitu. Dedi makin keren nih, Ded. Nah, Makin keren Dedi nih kayaknya. wah bisa aja makin keren. Sudah menemukan untuk melepas masa dudanya, Dedi? Insya Allah ya, doain aja dari teman-teman media ya. Kalau Dedi sih sebenarnya bukan untuk Dedi pribadi tapi untuk Mayang gitu. Yang penting Mayang nanti ada temennya kalau di perform kan kadang misalnya dia perlu mungkin perlu apapun. Nah nanti biasa kan kalau misalnya dia mau perform suka grogi ya, biasa ada grogi, pengen ke toilet, pengen kencing gitu kan, nggak mungkin lah Dedi nganterin. Tapi kalau ada mamahnya kan, ada bisa dianterin, butuh apa-apa segala macam. Jadi dia sih merindukan juga untuk hal itu. Tapi ya doain aja lah. Udah ada calon ya? Ya calon sih Gimana Mayang? Calon sih Ada yang udah dikenalin Mayang? ada sih ada, cuman ya sekarang ini masih sebatas temen, nggak tahu nanti kita jalanin aja. Jadi namanya Dita sih, deket sih sama Mayang juga, setiap perform juga Dita juga datang gitu. Kalangan artis atau gimana? Apa? Kalangan artis? Oh bukan. Dita ini dosen, ngajar juga, terus dia kerja juga di salah satu perusahaan swasta. Dan Ya. ini kan udah mau 1 tahun ya Kak Ica nih, jatuh kapan dan mungkin ada hubungannya dengan kajian juga di rumah. Pas sampai udah ke makam gimana? Tuh, kata Mayang ada. Sudah pasti 100 tahun mungkin 100 tahun lagi, sorry, 100 hari di tahun ini, 2 bulan lagi di 4 November ya kita akan mengadakan. Ya, nanti lagi koordinasi sama Prof Bambang, nanti kita ngadakan di mungkin di mana waktu itu? Tribrata mungkin. Jadi kita akan mengadakan pengajian, mengadakan mendatangkan yatim piatu. Nanti ada. Nanti kita kasih kabar lah ke media. Ded, ketika sekarang Mayang udah naik, ingat almarhum juga ketika masa jaya-jayanya gitu. Iya, inget banget. Makanya itu dia. Jadi kalau dia lagi perform di kafe itu pengen netesin air mata. Ya Allah, kalau ada Kak Eca, kalau ada mamahnya ya, pasti mereka ini banget. Kadang mau nangis gitu, pengen terharu gitu ngeliat dia main gitar sambil nyanyi gitu ya, keren banget. Dan di istrinya yang memang dia suka ya pop rock gitu. Jadi dengan penampilannya dia seperti Avril, sesuai dengan dia suka kan sama Avril lah. Jadi memang penampilannya Mayang itu membuat Dedi ya mengingat almarhum ya. Sebenarnya dulu almarhum juga sebenarnya kayak Mayang sih, sebenarnya Dedi lebih pengen fokus ke musik gitu, gitar sama nyanyi, tapi karena banyak tawaran sinetron, layar lebar, terus presenter, akhirnya nyanyinya tuh terbengkalai, hanya dapat 1 single sama Niki Tirta pada saat itu. Padahal pingin sekali Dedi pengen Vanessa itu almarhum pengen punya mini album atau album. Tapi ya sudahlah, nggak usah disesalin. Yang sekarang ada Mayang, dan Mayang lagi project mini album. Singlenya sudah selesai, mungkin bulan ini rilis, dan terus diajak lagi sekarang sama Niki Tirta untuk fit single duet bersama Niki Tirta. Ded, sempat terbayang juga untuk sebelumnya ketika masih ada almarhum dulu untuk menduetkan putri-putrinya iya, ini. memang itu adalah ininya Dedi gitu. Jadi memang keinginan Dedi pada saat itu, waktu itu Mayang sama Vanessa itu duet gitu, kayak The Virgin gitu ya. Dua-duanya main gitar, keren banget gitu. Tapi ya sudah, Allah sudah menakdirkan jalan hidupnya berbeda-beda. Ya sudah, akhirnya ya tidak tersampaikan nih gitu ya, duetnya Mayang atau sama almarhum. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, Mayang tinggal sendiri ya. Jadi sekarang bentuknya bukan solois, Mayang band. Jadi Mayang voice band. Udah punya band ya, Bang? Yang voice band. Ini berarti sama Niki
Niki duet juga nih apa gimana? Iya, duet juga. Minggu depan sudah mulai masuk dapat rekaman, sudah take sama Niki minggu depan. Minggu depannya lagi video klip. Ya kemungkinan Oktober lah sudah rilis. Siapin single ya. Ini Dedi sendiri tahu ya dari bangunnya Maya dulu juga kayak waktu dulu sering banget dihujat. Nah sekarang gantian dari besannya Dedi sendiri dihujat juga nih sama netizen bahkan sampai nangis. Dedi sendiri gimana? Kata Mayang no comment. Ya kasih masukan aja lah untuk kita harus kuat ya. Dunia itu berputar. Kadang siang, kadang malam, dan ada hitam dan ada putih. Jadi pada saat kita lagi sedang di bawah ya, jadi hanya bisa memberikan semoga keluarga sana diberikan kekuatan juga ya seperti Dedi juga dan Mayang gitu. Dan kekuatan juga sama Allah gitu. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini pokoknya masih suka dibanding-bandingkan ya. Saya suka dibanding-bandingkan. Jadi kamu menanggapi gimana? Nah, gitu. Kalau suka dimana-mana ya sebenarnya aku kalau itu nggak mau buat komentar, itu kan ya itu hak netizen lah. Untuk itu aku cuma di sini aku mau fokus berkarir, aku mau mengeluarkan bakat aku di sini ya, itu biar hak netizen menilai gitu. Aku di sini ya udah ini Mayang beda sih dan Waktu dulu sama Kak Eca kan juga sempat pacaran sama Didi Marita. Nah hari ini dikabarkan Didi Marita sudah mempunyai calon istri baru gitu. Dedi sendiri tahu nggak sih kabarnya? Iya, kabar tahu. Syukur alhamdulillah untuk Mas Didi. Kalau Mas Didi nonton, Didi berdoa untuk Mas Didi, semoga Mas Didi bisa langgeng yang macam sekarang ya. Amin. Karena Mas Didi juga baik kan sama Dedi ya. Walaupun pada saat itu nggak jadi sama Vanessa, tapi hubungan silaturahmi Dedi sama Mas Didi tuh sangat-sangat baik gitu. Jadi Dedi dan Mayang sih mendoakan aja semoga sudah nikah belum ya? Belum. Oh belum ya. Nanti Mas Didi kalau misalnya menikah nanti undang ya. Semoga nanti kalau sudah nikah jadi satu keluarga yang sakinah dengan mawadah warahmah. Dan sebelum situ kalau nikah nanti undang-undang Mayang dan Dedi. Siapa tahu nanti Mayang bisa perform nanti memberikan lagu-lagu wedding ya nanti ya. Iya. Sosoknya seperti apa sih? Siapa? Sosoknya Dedi sendiri, Dedi seperti apa? Nah, Dedi nggak tahu. Menarik Kak Eca dulu. Oh, maksudnya sampai Didi itu gitu. Nah, tuh ceritanya karena mungkin Mas Didi sangat apa ya, sangat kasihan pada saat itu. Berawal mungkin dari kasihan, bukan kasihan apa ya, karena pada saat itu dengan cowoknya yang sebelumnya itu ada kalau di rumah tangga kan ada KDRT itu. Nah, kayak begitu. Jadi kasihan. Jadi Mas Didi tuh jadi mulai tak kenal mungkin tak sayang kali ya, dari berangkat dari kasihannya itu jadi mungkin timbul rasa suka sama Vanessa. Tapi tipenya Mas Didi juga Dedi nggak tahu ya, tanyain aja ke Mas Didi seperti apa. Tapi kalau memang pada saat itu akhirnya mereka itu jadian dan hampir sampai mau nikah pada saat itu ya mungkin Vanessa ini memang tipenya Mas Didi mungkin, karena setelah mengenal Vanessa lebih jauh lagi, semakin mendalam lagi, timbullah rasa suka dan sayang sama Vanessa. Jadi Dedi ucapin juga sama Mas Didi, terima kasih dulu sudah sayang sama Vanessa ya, sudah care sama Vanessa. Walaupun tidak jadi, tapi hubungan silaturahmi, hubungan baik Dedi sama Mas Didi dan Mayang terjalin dengan baik. Berarti bisa dikatakan Mas Didi ini lembut ya hatinya gitu, sudah tersentuh. Baik. Iya benar. Melankoli ya, melankoli. Sama tuh kayak Dedi dia. Orang melankoli ya. Jadi gampang tersentuh hatinya gitu, apalagi melihat seseorang yang terzolimi, tersakiti itu tersentuh sama kayak Dedi. Oke. Ya. Ini mungkin simpang siur yang waktu dulu pemilihan makam kelanjutannya seperti apa? Aduh, untuk makam mohon maaf, nun sewu, Dedi nggak mau bahas dulu ya. Biarkan aja lah, Dedi sekarang lagi fokus sama diri Dedi sendiri. Biarlah nanti masalah makam itu gimana, kita lihat aja perkembangannya nanti. tapi masih Ya. jadi deh atau belum tentu atau makin turun persennya makin pindah. Iya sih, udah capek juga sih mengurus hal-hal yang seperti itu ya. Jadi belum tahu, jadi belum bisa kasih jawaban. Atau Ya. fokus dulu ke 100 hari amal? Iya betul, itu dia tuh. Kamu tuh pas tuh. Udah, jadi kita siapkan pengajiannya, siapin anak yatim piatunya, siapin acaranya, karena 100 tahun 100 tahun dulu, 100 1 tahun. Satu tahun kan? Iya, 1 tahun. Ya udah itu, persiapan itu dulu deh. Itu kalau makam jangan dibahas dulu deh, ya. Oke. Kasih Den. Terima kasih semuanya. Den, foto dong berdua. Ya. Tumben kok banyak. Iya, satu Den.
foto. Sini lihat. 1, 2. Dedi lihat sini Dedi. 1, 2, 3 Dedi.